Ini sebelumnya maaf Pak, dengan Bapak siapa? Saya Denny Ardian. Pak Denny Ardian. Denny Ardian. Di sini untuk proses produksinya itu gimana Pak? Untuk dari awal hingga jadi produknya itu? Untuk produksi seperti biasa dari bahan baku, kita kupas, kemudian kita potong-potong, terus baru digoreng, terus nanti disediakan bumbu untuk pelengkap untuk produknya, terus di packing dan proses seperti itu. Jadi untuk setelah itu bahan bakunya tuh dari supplier apa dari petaninya langsung Pak? Kalau kami dari supplier, Mas. Oh dari supplier ya Pak. Itu kalau untuk sekali ngambil itu bisa berapa kilo Pak? Maksudnya Kita produksi per hari kurang lebih sekitar 80 kilo. 80 kilo ya Pak? Ya. Untuk itunya Pak, pemasarannya itu Bapaknya langsung ke ke pasar atau ke warung-warung terdekat atau gimana Pak? Awalnya itu dari konsumen, langsung. Kemudian ada beberapa barang-barang yang kita titipkan di rumah makan sama di toko oleh-oleh. Ya, kalau yang pertama ke konsumen, biasanya konsumen akan datang ke sini. Untuk Pak, kapasitas produksinya itu tadi udah nih ya Pak, 80 kilo. Kalau dari pemasarannya itu bisa melalui apa aja Pak? Pemasarannya bisa dari mulut ke mulut, satu, yang kedua dari online juga, kemudian kita titip jual ke toko, jadi ya tiga itu. Jadi online bisa Pak ya, udah ada Bisa, cuma media sosial biasanya kita kebanyakan orang yang datang ke sini itu hanya melalui Google. Jadi tidak kita ada Instagram juga, kita ada TikTok juga, cuman kebanyakan orang taunya malah dari Google. Dari Google itu ya Pak. Nah ini kalau dari Bapaknya sendiri nih, di saat bangun bisnisnya Bapak ini permasalahannya itu gimana Pak? Ada permasalahan apa, kendala apa? Banyak. Kalau dari awal, ini sebenarnya kan bisnis ini saya hanya meneruskan Mas. Ini bisnis yang dikembangkan atau diciptakan oleh ibu saya almarhum. Beliau dulu awalnya cuma produksi 15 kilo per hari. Kemudian kendala yang dihadapi pertama, yang namanya orang bikin produksi atau orang bikin produk itu mudah, tapi untuk pemasarannya itu yang susah. Merintisnya itu. Kemudian kalau sudah dapat pasaran, untuk mempertahankan produknya itu yang susah. Nah, kendalanya itu di situ. Ya, jadi kendalanya itu mempertahankan produksi kita atau mempertahankan produk kita untuk bisa dinikmati, bisa diminati oleh konsumen itu yang susah. Karena apa? Karena yang kita jual di sini bukan kuantitas, tapi kita jual kualitas. Nah, untuk menentukan kualitas itu tidak murah, ya kan? Bahan baku sendiri itu juga yang namanya kering kentang, otomatis bahan bakunya kentang. Kentang itu kan sumbernya dari alam, bukan buatan manusia. Jadi kentang itu kadang ada yang bagus, kadang ada yang jelek. Itu kendalanya kita. Yang kedua, masalah yang lain, kayak bumbu. Bumbu itu untuk bumbu pendukungnya itu yang jadi permasalahan adalah harga. Kadang harganya kalau pas momen-momen tertentu kan harganya memang tinggi.
pasar dan lain sebagainya kayak gitu itu kan melambung tinggi. Itu kendala kita. Jadi kalau kita hanya mengejar kuantitas, mungkin bahan baku misalkan mahal, kita bisa cari yang murah, bisa. Tapi kan bukan itu yang tujuan kita jualan, bukan itu mas. Tujuan kita jualan itu adalah kita menjual kualitas. Jadi berapapun harganya, mau tidak mau kita harus mau, harus kita beli, harus kita produksi. Nah, cuman penentuan harga untuk ke konsumen itu yang kadang menjadi kendala juga buat kita. Seandainya konsumen itu seandainya harga produksi kita atau harga per piece-nya kita naikkan, itu yang menjadi kendala adalah konsumen itu bisa beli bisa tidak. Mungkin kalangan kita, sasaran kita, konsumen kita itu menengah ke atas. Ya, menengah ke bawah itu ada, tapi jarang. Karena produksi yang berbahan baku kentang itu memang mahal, tidak ada yang murah. Jadi sasaran konsumen kita adalah menengah ke atas. Jadi kalau misalkan kita menaikkan harga, itu juga harus lihat kondisi. Dulu pernah kita mencoba untuk menaikkan harga, selama kurun waktu 2 bulan itu nggak ada orang yang beli. Akhirnya saya turunkan lagi, karena minat menaikkan harga itu kita juga harus tahu minat beli masyarakat juga. Kita lihat atau kita pantau itu dari masyarakat itu jual beli di pasar. Dalam artian mereka datang ke pasar ramai atau enggak, di pasar itu ramai atau enggak. Kalau misalkan di pasar itu hari-harinya kalau sepi, berarti kan minat beli masyarakat itu kan menurun. Otomatis kalau dengan seperti itu kita tidak bisa menaikkan harga, percuma. Nah, makanya kita bisa menaikkan harga itu kalau minat pasaran tinggi, mereka butuh, otomatis dengan kita untuk ekonomi lah. Kalau misalkan banyak konsumen yang membutuhkan, tapi kita barangnya menipis atau barangnya atau stok di pasaran untuk bahan bakunya itu juga menipis, otomatis kan kita harganya berani tinggi. Itu terpaksa. Ya, jadi bukan karena terus ada momen seperti ini terus saya menaikkan harga, itu enggak. Jadi kita menaikkan harga itu karena mengikuti bahan baku di pasar. Itu kendala utamanya. Kalau untuk produksi sendiri kita tidak ada kendala sih, istilahnya mungkin masnya tahu pas waktu sebelum atau corona kemarin ya, COVID kemarin itu kan semua sektor pasar apapun, baik itu jenis jasa, kemudian makanan, kemudian rumah sakit dan lain sebagainya kayak gitu, itu kan lesu juga. Itu dampaknya sangat besar sekali, terutama untuk konsumen yang mau istilahnya mau jajan, itu kan mikir-mikir 2 kali. Nah itu memaksa kita untuk istilahnya itu memutar otak gimana caranya tetap produksi itu berjalan. Tapi ya banyak sekali kendalanya. Terus pada saat corona kemarin itu kan juga semua bahan baku itu kan mahal-mahal semua mas. Nah kita kan nggak bisa istilahnya itu ya, intinya nggak ada keuntungan, yang penting balik modal aja pas waktu. Tapi itu ketika COVID itu intinya gimana caranya biar produksi terus gitu ya, bagaimana caranya kita bertahan ya. Alhamdulillahnya dengan banyaknya orang yang istilahnya tuh stay di rumah, otomatis banyak yang pesen, melalui online juga. Bentar ya, maaf ya. Jadi mereka karena nggak berani keluar atau karena mereka juga baru corona, otomatis kan mereka cuma pesen melalui
media online, otomatis kita ngantar. Ya alhamdulillah itu yang bisa membuat bikin kita tuh masih bisa produksi, bisa jalan itu gitu loh. Tapi kalau untuk yang di retail toko, kemudian di rumah makan atau restoran dan lain sebagainya itu benar-benar tutup. Itu terhenti ya Pak? Terhenti total. Ya, itu sih kalau untuk produksi sendiri paling pas waktu minyak langka. Oh iya. Nah, pas waktu minyak langka itu kita benar-benar kebingungan karena yang namanya kentang itu kan harus digoreng Pak Mas. Yeah. Jadi nggak bisa apa ya, nggak pakai minyak. Gitu. Harus pakai minyak Pak. Harus pakai minyak. Dan pas waktu itu ya agak susah sih cari minyak. Jadi minyak berapapun harganya ya terpaksa kita beli. Iya. Itu posisi langka minyak itu Bapak menaikkan produk Bapak itu dinaikkan harganya apa enggak? Enggak. Karena memang nggak bisa naik Mas. Karena nggak bisa naik. Bahan pokok aja semuanya naik, orang kan mikir juga mau beli. Iya. Gitu loh. Jadi ya, Bapak ini intinya itu mempertahankan kualitas dengan memuaskan pelanggan Pak. Betul. Karena itu kunci kita bertahan sampai detik ini. Ya, kalau yang mohon maaf ya, kalau yang lain mungkin beda cerita. Dalam artian itu mungkin mereka bisa mengurangi kapasitasnya, misalkan mereka biasa jual harga misalkan ya 250 gram mereka jual harga 25.000 ya kan. Tapi karena keadaan atau kondisi di lapangan seperti itu, mereka menurunkan gramnya mungkin jadi 200 atau mungkin jadi cuma 190, tapi harganya sama. Tapi saya enggak. Saya tetap. Misalkan saya jual 250 gramnya 25.000, ya sudah kita jual segitu. Gitu. Karena apa ya istilahnya, menjaga kepercayaan konsumen itu susah Mas. Iya Pak. Ya. Jadi mereka ya siapa sih orang yang nggak pengen dapat barang bagus tapi harga murah, kan gitu. Iya, semua pasti pengen Pak. Ya, semuanya pasti pengen. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, gitu. Kita ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, kita jualnya kualitas. Jadi mau tidak mau harga pasaran atau harga bahan baku naik, ya kita melihat situasi dulu. Kalau memang kita terpaksa untuk menaikkan, ya kita naikkan. Tapi biasanya saya dan produksi ini itu tuh biasanya kalau naik itu biasanya 1 tahun sekali itu baru naik. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita bisa naik harganya. Karena apa? Penyesuaian. Iya. Setiap tahun kan pasti harganya semuanya naik kan. Iya. Dari segi bahan baku ya Pak. Betul, dari segi bahan baku kan semuanya naik. Nah, harusnya setelah lebaran kemarin itu harga kentang turun. Tapi ini malah enggak. Ini malah naik terus. Harga kentang itu Pak. Iya, harga kentang itu naik terus. Makanya agak susah juga kalau misalkan kita mau menaikkan harga untuk saat-saat ini. Apalagi kemarin kita habis digempur lebaran, ya kan. Terus sekarang masa-masa orang cari sekolah, otomatis kan mereka butuh biaya, butuh duit untuk daftar sekolah dan lain sebagainya gitu. Terus memulihkan ekonomi mereka setelah lebaran kemarin, ya kan. Jadi daya beli masyarakat sekarang agak menurun. Ada sih yang beli, cuman ya itu tidak seperti biasanya. Baik Pak, pertanyaan dari saya cuma segitu. Boleh lihat proses pembuatannya nggak Pak? Maksudnya proses apa produk udah jadinya aja? Produk udah jadinya.